Halo, saya Irfan. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang bab 3 materi 1, yaitu masuknya Islam ke Nusantara. Kedatangan Islam ke Nusantara mempunyai sejarah yang panjang. Salah satunya adalah tentang interaksi ajaran Islam dengan masyarakat di Nusantara yang kemudian memeluk Islam. Lewat jaringan perdagangan Islam dibawa masuk sampai ke lingkungan istana. Ada beberapa teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama ada teori Gujarat dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda bernama J. Disnapel. Menurutnya Islam masuk ke Nusantara pada abad 13 Masehi dari perdagangan India Muslim berlayar melewati Selat Malaka. Kedua ada teori Mekah. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Buya Hamka. Pasalnya, menurut Hamka, bangsa Arab pertama kali ke Indonesia membawa agama Islam dan diikuti Persia dan Gujarat. Ketiga ada teori Persia didukung oleh Hussein Jaya di Ningrat dan Dahlan Mansur. Teori ini menyebut Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Syiah melalui jalur perdagangan yang berasal dari Persia atau Iran. Berikutnya pada materi Islam dan jaringan perdagangan antar pulau yang akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, saya Nesya. Saya akan menjelaskan tentang Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Sejak dulu, laut telah berfungsi sebagai jalur pelayaran dan perdagangan antar suku, bangsa di kepulauan Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. Mereka sudah mengenal teknologi, arah angin, dan musim untuk menentukan jalur perjalanan pelayaran dan perdagangan. Jalur-jalur pelayaran dan jaringan perdagangan Kerajaan Sriwijaya dengan negeri-negeri di Asia Tenggara, India, dan Cina. Kontak dagang ini sudah berlangsung sejak abad pertama Masehi sampai dengan abad ke-16. Kemudian kapal-kapal dagang Arab juga mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara sejak permulaan abad ke-7. Adanya jalur pelayaran tersebut menyebabkan munculnya jaringan perdagangan dan pertumbuhan serta perkembangan kota-kota pusat pada abad ke-13 sampai abad ke-18, misalnya Samudra Pasai, Malaka, Banda Aceh, dan lainnya. Dari sumber literatur Cina, Cheng Ho mencatat terdapat kerajaan yang bercorak Islam atau kesultanan, antara lain Samudra Pasai dan Malaka pada abad ke-13 sampai ke-15. Selanjutnya ada materi tentang kerajaan Islam di Sumatera yang dibawakan oleh teman saya. Kalau saya Vicky, saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Sumatera. Sejak dulu, Pulau Sumatera termasuk daerah pertama dan terpenting dalam pengembangan agama Islam di Indonesia. Karena letak Sumatera yang strategis dan berhadapan langsung dengan jalur dunia, yakni Selat Malaka. Berikut ini ada beberapa kerajaan yang ada di Sumatera. Yang pertama ada Samudra Pasai, merupakan kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, Provinsi Aceh. Samudra Pasai merupakan pusat peninggalan penting di kawasan itu. Dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Kedua adalah Kesultanan Aceh Darussalam. Didirikan pada awal abad ke-16, Kesultanan Aceh merupakan daerah pertama masuknya agama Islam di wilayah Indonesia. Aceh Darussalam juga menjadi pusat perdagangan yang penting pada masa itu. Aceh terkenal karena produk dan ekspor rempah-rempah. Namun Aceh Darussalam mengalami kemunduran pada abad 19 setelah diserang oleh Belanda dalam Perang Aceh. Ketiga ada Kerajaan Riau. Masuknya Islam ke Riau pada abad ke-13 dan 14 ketika Islam mulai menyebar melalui perdagangan dan interaksi budaya di wilayah tersebut. Kerajaan Islam di Riau ada Siak, Kampar, Indragiri, dan lainnya. Selanjutnya kerajaan 4, 5, dan 6 akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Ridwan. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Keempat ada kerajaan Jambi, adalah kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Provinsi Jambi pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20 sebelum merubah menjadi kesultanan. Namanya dikenal dengan Kerajaan Melayu Jambi. Agama Islam yang menyebar di Jambi berasal dari Samudra Pasai. Kelima, kerajaan Islam di Samudra Selatan atau dikenal dengan Kesultanan Palembang. Darussalam adalah suatu kerajaan. Palembang Darussalam
Indonesia yang didirikan pada tahun 1596 Masehi. Kerajaan ini berada di wilayah Sumatera Selatan yang pada saat itu kaya akan hasil bumi seperti rempah-rempah dan berdagang dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kerajaan Palembang Darussalam menjadi kerajaan Islam terbesar di wilayah Sumatera Selatan dengan sejumlah wilayah takluk seperti Jambi, Bangka dan sekitarnya. Keenam, ada kerajaan Islam di Sumatera Barat atau dikenal dengan nama Kerajaan Pagaruyung yang didirikan pada abad ke-14 oleh Adityawarman. Kerajaan ini terletak di daerah Minangkabau dan menjadi pusat peradaban di wilayah tersebut pada masa itu.